dipelajari ilmu yang sangat penting, yaitu akidah. Karena syaraful ilmi bisyarafil ma'lum, kemuliaan ilmu itu disesuaikan dengan objek yang dipelajari. Ketika yang dipelajari adalah akidah, tentang ma'rifatullah, mengenal Rabb kita, siapakah Allah Ta'ala, ya, sifat-sifatnya dan seterusnya, maka ini merupakan ilmu yang paling agung, karena yang dipelajari adalah, ya, Allah Azza wa Jalla. Tapi jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita masih akan melanjutkan hadis yang ke-271. 270 apa kemarin? Karlen. Ya, hadis yang kemarin. Janda piye kok janda-janda? Kilingane janda tok gitu loh. Ayah tuh. Hadis kemarin menjelaskan tentang orang yang memenuhi, menanggung kebutuhannya janda dan orang miskin. Ada janda yang nafkahnya antum tanggung, ada orang miskin nafkahnya antum tanggung, entah itu masih kerabat atau tetangga atau mungkin teman. Apa keutamanya kemarin? Apa keutamaannya? Ngurusi janda. Mendapatkan pahala kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang jihad di jalan Allah. Yang kedua, eling-eling, seperti kal qaim la yaftur, seperti sholat malam yang tidak pernah capek, sholat lail, sholat tahajud. Yang ketiga, kasoim la yuftir, seperti orang yang puasa terus. Dan hadis ini sahih, ya, muttafaqun alaih, disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dan ini kabar gembira bagi orang-orang yang memiliki rezeki yang luas, berbagi. Apalagi jandanya masih kerabat, ganjarannya double itu. Ya, punya bule, punya bude atau kakak janda, antum tanggung nafkahnya, itu pahalanya lebih besar dari ini. Akan ada tambahan lagi, yaitu pahala berupa silah. Silah itu menyambung hubungan keluarga. Ya, coba 3 amal yang tidak ringan: jihad di jalan Allah, sholat malam yang tidak pernah lelah, puasa yang terus menerus. Ada ini yang mampu nih, jihad nggak bedil, ya, sholat malam terus. Ada yang mampu? Masya Allah. Puasa, ya. Nah, ada amalan yang pahalanya bisa didapatkan seperti pahala tadi, seperti jihad, seperti sholat malam, seperti puasa janda. Dan ini merupakan syariat Allah dalam rangka untuk meringankan, membantu, mengentaskan daripada nasibnya orang-orang lemah. Sehingga orang kaya didorong, itu loh, ada saudaramu yang janda mesake, esok-esok semangat kerja, luruh duit buat anak-anaknya, karena ndak ada suaminya, anak-anaknya butuh. Ya, ada yang ke pasar, ada yang nyari rongsoan, ada yang ini, ya.
Atau juga mengkafil, menanggung nafkahnya orang miskin. Jadi di sini ada dua, as-sa'i alal almarah wal miskin, menanggung kebutuhannya janda dan miskin. Itu kemarin. Ya, jangan barlen Bapak Ibu. Ya, bukunya dibaca di rumah. Ya. Jangan dibuka hanya di sini. Ya. Lebih ini lagi tidak pernah bawa kitab gitu. Ya. Dibuka ya, antum ada HP, download aplikasi hadis Riyadhus Shalihin yang terjemahannya ada, yang kitab gundulnya, kitab hadisnya juga ada ya. Atau beli kitabnya, tidak sempat ke toko buku lah, sekarang tinggal jongkot di rumah, klik pesan udah keluar itu. Antum tinggal di Mbak Shopee atau di siapa itu, cari aja Riyadhus Shalihin, keluar nanti ya. Ya, ndak iklan ya, artinya terserah antum mau ini. Diusahakan punya kitab. Thayyib. 271, wa anhu, dan darinya. Dari siapa? Kembali ke hadis sebelumnya. Siapa? Sahabatnya Abu Hurairah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syarrut ta'ami ta'amul walimah, yumnauha man ya'tiha wa yud'a ilaiha man ya'baha wa man lam yujibid da'wata faqad asallaha wa rasulahu, rawahu Muslim. Syarrut ta'am, ta'am itu makanan. Ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah, yumna'uha man ya'tiha, orang yang ingin datang dilarang datang. Biasanya orang yang ingin datang ke walimah itu orang kaya, orang miskin. Orang yang butuh makan atau tidak butuh makan? Orang miskin butuh makan. Kata Nabi, maka maksud dari yumna'uha man ya'tiha, orang yang ingin datang ke walimah dan dia dilarang, maksudnya adalah itu orang miskin. Sehingga makna syarru ta'amul walimah, seburuk-buruk makanan adalah makanan walimah yang orang yang ingin mendatanginya itu dilarang datang. Maksudnya di situ orang miskin ya dilarang datang di situ. Wa yud'a ilaiha man ya'baha, dan diundang orang yang enggan mendatanginya. Orang yang enggan mendatanginya maksudnya orang kaya. Biasanya orang kaya kecukupan, karena tidak butuh makan, ya dia malas untuk datang ke walimah. Maksudnya apa? Nah, makanan paling buruk itu makanan walimah yang diundang hanya orang-orang kaya saja, yang miskin tidak diundang. Itu syarrut ta'am. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut syarrut ta'am. Walimah itu maknanya adalah ya, makanan yang disiapkan, dihidangkan untuk orang. Dia manggil di situ, namanya walimah. Kalau walimah disebut secara mutlak, maknanya adalah walimatul urs. Walimah apa? Pernikahan. Jadi walimah nikah. Ya, maka lanjutan hadisnya apa? Wa man lam yujibid da'wata faqad asallallaha wa rasulahu.
Maka barang siapa tidak mendatangi undangan walimah tadi, sesungguhnya dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Rawahu Muslim. Menunjukkan apa? Orang yang tidak menghadiri walimatun nikah itu berdosa. Dengan kata lain, menghadiri walimah nikah hukumnya wajib. Kecuali ada uzur ya, misalnya sakit atau safar. Tapi bagi orang yang tidak ada uzur, dia wajib menghadiri apa? Undangan walimah nikah. Makna wajib, harus dia datang. Kalau tidak datang, dia terkena ancaman dosa. Karena mana wajib adalah apa? Ya, ma'uthiba fa'iluhu ya, wa yastahiqal iqab tarikuhu. Wajib dalam terminologi fikih itu artinya dia diberi pahala kalau dia melakukannya, dan dia diancam dosa kalau meninggalkannya. Itu makna wajib. Mendatangi walimah nikah hukumnya wajib. Maknanya kalau dia datang, dia dapat pahala. Kalau dia tidak datang, maka dia terancam dosa. Dari mana kita bisa menyimpulkan hal itu? Para ulama menjelaskan dari faqad asallallahu wa rasulahu. Barang siapa yang tidak mendatangi undangan walimah, maka dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maknanya adalah dia berdosa. Adapun selain walimah nikah, karena sebagian ulama menyebutkan ada walimah selain walimah nikah, ya, ada walimah nakiah misalnya, tadi walimah yang diadakan ya dalam rangka dia pulang dari safar, pulang haji, pulang umroh, atau pulang dia bekerja di luar negeri jadi TKI, atau pulang intinya safar lalu dia pulang, mengadakan walimah, yaitu mengundang kerabat, saudara, teman-teman untuk makan-makan, ya, maka Allah Ta'ala alam ya menghadirinya tidak wajib, ya. Yang wajib menghadiri hanya khusus walimah nikah. Lalu apa hukum mengadakan walimah nikah? Satu pendapat mengatakan hukumnya wajib. Mengadakan walimah nikah, pendapat pertama mengatakan wajib. Menyimpulkan dari hadis perintah Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf. Jadi Abdurrahman bin Auf ya, ketemu Nabi SAW, lalu ada bekas kalau dia itu menikah, ada atharus sufrah. Maka ditanya, kata Abdurrahman, ya aku baru menikah ya Rasulullah. Setelah itu Nabi mendoakan, barakallahu laka aulim walau bisyatin. Semoga Allah memberkahimu, adakan walimah meskipun dengan menyembelih seekor syah kambing. Dimaknai al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah menunjukkan wajib. Nabi di sini merintahkan aulim walau bisyatin, adakanlah walimah meskipun dengan apa? Menyembelih seekor kambing. Yang kedua, Nabi SAW ketika menikah selalu mengadakan walimah meskipun nikahnya ketika safar. Nabi pernah menikahi
ya, Sofiyah binti Huyai kalau tidak salah, itu ketika beliau safar, dalam kondisi safar, bukan mukim, lalu mengadakan walimah dengan hanya tidak menyembelih ya kambing atau yang lain, hanya dengan kurma. Bahkan beliau pernah mengadakan walimah nikah hanya ya bimuddaini min tamr, hanya dengan 2 mud tamr, 2 mud kurma, 2 mud, 1 mud gini nih, raup 1 mud ya, 2 kali raupan untuk walimah. Sehingga sampai Nabi SAW tetap mengadakan walimah walaupun dengan beberapa mud atau 2 mud tadi, dan bahkan dalam safar saja beliau tetap mengadakan walimah. Ini menunjukkan pentingnya walimah dan menunjukkan wajibnya mengadakan walimah sesuai kemampuannya. Dan walimah tidak disyaratkan harus dengan daging, tapi afdolnya bagi yang mampu itu dengan daging. Ya boleh pakai roti, pesen roti, pakai ini ya, ngundang orang ke rumah, diadakan walimah, makan-makan ya. Pendapat yang kedua mengatakan adalah sunnah atau sunnah muakkadah, dengan memalingkan perintah tadi, yaitu al-amru lil istihbab. Perintah Nabi kepada Abdurrahman bin Auf tadi bukan maknanya wajib, tapi maknanya ya mustahab, hanya anjuran, hanya anjuran. Yang kedua, pendapat yang kedua, kalau wajib itu mesti ditentukan kadarnya, seperti kafarah. Kafarah itu wajib, tahu kafarah ya, tebusan. Seperti kafarah jima bagi orang puasa di siang hari, maka apa? Ditentukan kadarnya. Memberi makan 60 orang miskin, kalau tidak mampu puasa merdekakan budak, tidak mampu puasa 2 bulan turut-turut, memberi makan 60 orang miskin. Karena sesuatu yang wajib itu pasti ditentukan kadarnya. Tapi tentang walimah, Nabi SAW tidak menentukan kadarnya. Beliau merintahkan kepada Abdurrahman bin Auf, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Ya, beliau sendiri walimah hanya dengan 2 mud kurma atau beberapa gandum. Artinya tidak ada kadar khusus yang ditetapkan. Padahal kalau itu hukumnya wajib, ditentukan kadarnya. Tidak ditentukan kadarnya menunjukkan ini tidak wajib, tapi mustahab, anjuran, sunnah. Dan ini pendapat jumhurul ulama. Ya, ala kulli hal, lepas dari perbedaan ini, tentu ya hendaknya adakanlah walimah sesuai kemampuan. Tidak bisa beli kambing, ya apa yang dia punya. Ya. Bahkan Nabi sendiri pernah ada walimah, sahabatnya ada yang datang bawa makanan, ada bawa kurma, bawa ini. Ketika Nabi selalu menikah. Makanya tradisi di sebagian kampung, ketika ada walimah, ada yang bawa beras, ada yang bawa cepon itu ya, masih ada enggak? Ada yang bawa ini, bawa itu. Biasanya di daerah pegunungan itu masih ada. Ya, di Peninggaran, di daerah Kalibening, daerah itu masih ada. Ya. Sukarela, sukarela. Dan itu bukan hutang, artinya sudah menjadi adat. Di sana ada hajatan pernikahan, maka otomatis ada yang bawa ini, bawa itu, diberikan untuk membantu. Ini ada sunnahnya, di mana Nabi SAW pernah mengadakan walimah pada waktu kondisi itu tidak ada kekurangan, maka para sahabat ada yang bawa ini, bawa itu, dikumpulkan lalu dimakan bareng di situ. Ya. Jadi hadis ini ya rawahu Muslim, ya pelajaran yang bisa kita petik menjelaskan kepada kita bahwa makanan yang buruk, yang jelek adalah makanan walimah di mana yang diundang hanya orang-orang kaya saja, yang miskin tidak diundang.
Kemudian yang kedua, menghadiri undangan walimah, yaitu walimah nikah, itu hukumnya wajib. Dengan kata lain, orang yang tidak menghadirinya tanpa ada uzur, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di hadis ini, dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Dan wajib menghadiri ini kalau undangannya ta'yin. Ta'yin itu artinya sudah ditentukan, baik dengan lesan ketika ketemu, nanti ya hari ini jam ini tak undang ya ke rumah ada walimah, dengan lesan atau dengan SMS atau dengan kartu undangan, terus undangan, maka yang diundang itu wajib. Tapi kalau undangannya umum, hanya diumumkan di WA, segenap jamaah hidayah diundang untuk menghadiri walimah nikah pada hari ini, tanggal ini, jam ini, tempat ini. Ketika undangannya umum, maka tidak wajib untuk menghadirinya. Ya. Ketika undangannya itu umum, tidak disebut satu persatu, ya, maka dalam hal ini tidak wajib untuk menghadirinya. Nah, Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala di syarah hadis ini, beliau mengatakan, wa man lam yujib faqad asallallahu wa rasulahu. Hadis yang tadi artinya, barang siapa tidak menghadiri undangan walimah, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Yadulu ala anna ijabata da'watil walimati wajibatun li'annahu la syai'a yakunu ma'siyatan bitarkihi illa huwa wajibun. Hal itu menunjukkan bahwa mendatangi undangan walimah hukumnya wajib, karena tidak ada sesuatu yang di situ dikatakan maksiat karena meninggalkannya, melainkan melakukannya adalah wajib. Kalau meninggalkannya dosa, berarti melakukannya adalah wajib. Walakin, nah catatannya di sini, tapi la budda fi min syurut. Tapi wajibnya menghadiri walimah ini harus terpenuhi syaratnya. Jadi wajib menghadiri walimah kalau terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak ada kewajiban menghadiri walimah. Apa itu asyaratul awal? Syarat yang pertama, an yakuna da'i musliman. Yang ngundang itu orang Islam. Fa ilam yakun musliman lam tujibil ijabah. Kalau yang ngundang bukan orang Islam, maka tidak wajib menghadirinya. Walakin tajusul ijabatu la syama idza kana fi hadza maslahah. Tapi boleh menghadiri undangannya, lebih-lebih ketika menghadirinya ada maslahat. Punya tetangga Nasrani diundang walimah, tidak wajib menghadirinya, tapi boleh menghadirinya kalau di situ ada maslahat, bisa melunakkan hatinya, bisa merekatkan hubungan, kemudian bisa menarik ya simpati dengan akhlak kita datang. Ya. Asyartu tsani, sudah masuk isya belum? Syarat yang kedua, atau adzan dulu silakan. Sudah masuk isya.
Sorry. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ya. Jadi menghadiri walimah nikah hukumnya wajib selagi terpenuhi syaratnya. Kalau tidak terpenuhi syaratnya maka tidak wajib. Syarat yang pertama an yakuna da'i musliman, yang mengundang orang Islam. Yang kedua an yakuna maluhu halalan, harta yang ngundang ini ya, makanan yang dihidangkan itu dari harta yang halal ya. Dan ini sebagai bentuk warok ya, kehati-hatian ya. Meskipun ini nanti ada pembicaraan ya tentang harta yang haram ketika berpindah tangan melalui jalan yang sah, apakah tetap haram atau tidak.
Si A ya punya harta haram, lalu harta ini diberikan kepada si B. Harta yang sudah di tangan si B statusnya haram atau halal? Halal, haram, haram, halal. Nah, perpindahan harta haram kepada orang lain ketika dilakukan dengan cara yang benar yang diakui syariat, maka keharamannya tidak nimbal. Si A punya uang hasil dari judi, lalu uang hasil judi itu datang ke warungnya si B, ngopi di situ, ya beli segono-gono, wis tanggal tanduk, uangnya itu dari hasil judi. Yang diterima oleh si B haram atau halal? Loh, tahu hartanya dari judi. Jawabannya halal. Kenapa? Karena perpindahan kepemilikannya dengan cara yang sah, yaitu akad jual beli. Adapun sisi keharamannya, si A itu yang nanggung dosa. Tapi ketika berpindah melalui jalan akad yang dibenarkan syariat, seperti akad jual beli, ya, kepada si B, ya, di tangan si B halal. Di tangan si B halal. Kecuali kalau haramnya ini, harta haramnya itu keharaman tidak terkait dengan hakullah, tapi terkait dengan hakun adami, maka tidak boleh. Riba terkait hakullah, judi terkait hakullah, hak Allah itu, Allah melarang ini. Tapi kalau misalnya mencuri, misal mencuri ini, antum tahu si A itu punya uang dari hasil mencuri, curi motor, dipreteli, dijual spare partnya, tahu dia kerjaannya seperti itu, dan antum yakin tahu, maka ketika ya antum mengetahuinya, berpindah hartanya ke tangan antum dengan cara yang syar'i, maka tidak boleh. Antum tidak boleh membeli barang tadi hasil curian, karena keharamannya hakun adami, terkait hak sama manusia. Ya. Makanya Nabi SAW, ya, karena terkait hakullah riba, Nabi SAW menerima hadiah, ya, dari orang Yahudi, yang mana orang Yahudi ini rata-rata melakukan praktek riba. Beliau diberi daging kambing, beliau diberi hadiah ini itu, diterima, ya. Tapi untuk sikap warak, kehati-hatian, hendaknya sebisa mungkin dihindari. Terkait tadi di sini tentang harta walimah, ketika hartanya diyakini betul itu dari haram, maka lebih bagus dihindari. Tapi kalau mukhtalit itu harta tercampur, sebagiannya itu ada yang haram, sebagian lagi ada yang halal. Dia praktek riba tapi juga punya bisnis yang halal, punya usaha ternak ayam misalnya, tapi dia juga melakukan praktek riba, berarti pemasukan dia ada dari halal dan haram. Maka harta yang mukhtalat ini, ya, boleh untuk kita misalnya diundang walimah harta dari itu, maka boleh kita hadiri. Tayyib. Itu syarat ketiga. Syarat ketiga, syaratul tsalits, alla yakuna fid da'wati munkarun. Ya, tidak ada kemungkaran di dalam undangan tersebut. Tapi ketika dalam undangan tadi, mohon maaf ya, ada organ tunggalnya, dangdutannya, walimahnya gitu misalnya, itu tidak boleh hadir. Karena ada kemaksiatan. Asyaratul rabi', syarat keempat,
Ya. An yu'ayyinal mad'u, wa makna yu'ayyinuhu an yaqula ya fulan ad'uka ila huduri walimatil urs, fa illam yu'ayyinuhu bi anna da'watan amatan fi majlis faqala ya jamaah indana haflu zawaj walimata urs fahduru fa innahu la yajibu alaika an tahdura li'annahu da'a da'watan amatan wa manasu alaika. Syarat yang keempat, undangannya itu undangan yang khusus. Maknanya adalah tadi kita sampaikan, saya undang kamu ya nanti hadir di walimah, baik lisan, baik tulisan atau yang lain, itu wajib mendatanginya. Maka jika tidak khusus, undangannya tidak khusus, tapi undangannya adalah dakwatan amatan, undangan umum, seperti ya dia mengundang ya jamaah indana haflu zawat, wahai jamaah ya kami punya nanti ada pesta pernikahan ya walimatul urs fahduru, ya saya mohon kalian hadir. Jamaah di sini diumumkan misalnya kajian ya, so hadir ada ini atau melalui ya di WA itu. Ini undangannya umum. Undangannya umum. Fa innahu la yajibu alaika an tahdhura, maka tidak wajib bagi kamu untuk menghadirinya. Jadi yang wajib itu yang tertentu, si A, si B, si C. Tapi undangannya umum, secara umum jamaah atau komunitas, ya, maka tidak wajib menghadirinya. Jadi hadis yang berikutnya saya ringkas 272. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Anas semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa kahataini wa dhamma asabi'ahu, rawahu Muslim. Jariyataini ay bintaini. Dari Anas, ini khadimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anas mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man ala jariyataini, barang siapa menanggung nafkah ya dua anak perempuan, hatta tablugha, sampai dua anak perempuan ini balik, jaa yaumal qiyamati, dia akan datang pada hari kiamat, ana wa huwa kahataini, aku dan dia seperti ini. Wadhama asabi'ahu, Nabi ya mengumpulkan dua jarinya seperti ini, rawahu Muslim. Jariyatani ay bintaini, jariyah maksud sini adalah dua anak perempuan. Nah, bersyukurlah antum ketika mendapatkan punya dua anak perempuan bahkan lebih. Kenapa? Karena mengurusi dua anak perempuan bahkan lebih sampai dia balik, ya, di antara fadilahnya dia akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dikhususkan anak perempuan? Karena anak perempuan itu lemah, butuh perlindungan. Apalagi zaman dulu perempuan itu tidak ada harganya. Di zaman jahiliyah, ya, ketika lahir perempuan malu, memerah wajahnya, bahkan anaknya dikubur hidup-hidup. Ya, sebagian Allah sebutkan di surah At-Takwir. Ya, butuh perlindungan, dia lemah karena sifat daripada perempuan. Maka syariah datang memuliakan perempuan dan memberikan kepada perlindungan pada perempuan, di antaranya memberikan motivasi ya bahwa orang yang menanggung nafkahnya, menjamin kehidupannya dua anak perempuan sampai balik, maka dia akan datang pada hari kiamat, kata Rasulullah, aku dan dia seperti ini. Berarti sangat dekat ya. Maka yang belum punya anak perempuan berusaha untuk
punya anak perempuan lagi. Ya, ini keutamaan ya, masya Allah. Dan makna dari ala di sini man ala yaitu memberikan nafkah, mengurusi dia dari sisi ya tadi ya bil qiyam bi maunatil badan, ya dengan memenuhi kebutuhan yang ada di badannya, ya berarti dia makan, dia pakaian, ya minal kiswah wa ta'am wa syarab wa sakan wal firas, ya kebutuhan dia, ya kemudian juga kebutuhan pendidikannya, ya sampai balik, ya sampai 2 anak perempuan dibalik dia diurusi, ya ini indahnya syariah Islam, ya karena perempuan itu rawan, dia lemah, dia mudah dirayu, digoda, hanya diiming-imingi ini kemudian tunduk dan seterusnya, walidzubillah, ya maka butuh perlindungan dari ya kepala keluarga, dari ayah, ya sehingga para ayah, orang tua ini diberikan motivasi di antara keutamaannya, keutamaan yang besar, yang ngurusi memberi nafkah anak perempuan sampai balik, keutamaannya dia akan ya bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya pada hari kiamat. Seperti ini maknanya adalah sangat dekat. Saya kira itu mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi sekalian. Insya Allah kita akan teruskan di hadis yang berikutnya di lain waktu, ya. Allahu ta'ala a'lam bisawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.